Kita hanya bisa kalah dari putri terkaya Maya. Wajah Amelia sangat cantik, dia terlahir sebagai musuh publik wanita, jadi gadis-gadis di sekitarnya semuanya menunjuk padanya. Amelia tidak peduli tentang ini. Dia mengangkat matanya, dan Henry sudah berjalan pergi dan memasuki pertunangan di halaman. Dia tidak memperhatikan di sini. Pada saat ini, bayangan halus dan cantik muncul, dan pahlawan wanita malam ini Maya muncul. Henry, kamu di sini? Maya malam ini mengenakan gaun kasa merah muda buatan pribadi dengan mahkota kecil di kepalanya. Dia datang dengan sosok yang cantik, angin malam bertiup. Keliman rok panjangnya halus dan menarik, dan dia adalah wanita yang cantik. Maya melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan kuat Henry. Henry menunduk untuk melihat wajah Maya yang cantik. Tidak ada pasang surut emosi di wajahnya. Henry, ayo masuk. Maya memegang lengan Henry dan masuk. Amelia menatap Henry yang tinggi dan membawa Maya ke ruang pertunangan, dengan ambisi dan tawa yang saling terkait, dan kehadiran sang protagonis segera mendengar raungan. Pak Mahendra selamat, semoga kamu dan Nona Maya selalu bahagia. Pak Mahendra, ini pertunanganmu malam ini, jadi kamu bisa bertemu dengan Nona Maya di depan kami. Amelia hanya menyalahkannya karena penglihatannya. Dia bisa melihat di sana, dalam cahaya terang, Maya memandang Henry dengan takut-takut dan kagum. Segera, Henry merendahkan tubuhnya yang tinggi dan dengan lembut mencium pipi Maya. Aura maskulin pria yang bersih dan jernih menyebar di bawah hidung Maya, pipinya yang lembut dan sejuk, dan wajah mungil Maya yang cantik dengan cepat muncul dengan dua pipi yang hangat. Ini adalah pertama kalinya Henry secara proaktif menciumnya. Ada tepuk tangan meriah di tempat itu, semua orang bersorak, dan Maya tersipu dengan senyum manis untuk Henry. Amelia berdiri di luar dan menyaksikan adegan ini. Dia menunduk dan mencium pipi Maya, hatinya meringkuk kesakitan. Amelia melihatnya langsung menangis. Sosok yang tersisir rapat bergetar. Amelia menghentikan tersedaknya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya, mencoba untuk menjaga agar air mata tidak mengalir. Ini bagus, dia menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia dan dia awalnya adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Pertemuan singkat antara mereka di Yogyakarta membuat mereka menyimpang dari level mereka sendiri. Sekarang dia kembali ke jalur hidupnya, mewarisi sejumlah besar harta milik keluarga, dan memiliki seorang istri cantik dalam pelukannya, yang mencintainya. Kehidupan cemerlang bangsawan bisnis pertama di ibu kota Makassar, dia seharusnya bahagia. Amelia tersenyum, tapi air mata masih mengalir di matanya. Selama beberapa waktu ini, dia tidak berani mengingat sama sekali. Dia telah menyegel ingatan Yogyakarta, tetapi sekarang ingatan itu datang seperti air pasang, datang dengan ganas, dan telah menenggelamkannya. Di kepalanya, apa yang terlihat di kepalanya seperti momen manis dirinya dan dirinya. Dia memanggilnya Nyonya Mahendra untuk pertama kalinya. Dia melepaskan kerudungnya untuk pertama kalinya. Dia menginstal WeChat dan Instagram untuknya, dan pergi ke ruang siaran langsung untuk memberikan hadiah. Dia mengupas lobster untuknya, membelikan teh susu untuknya, dan mengatakan padanya bahwa dia berharap dia akan hidup di sisinya. Tuan Mahendra sebelumnya tidak sempurna sama sekali. Dia menderita insomnia, penyakit mental, dan dia curiga serta cemburu. Selama dia melihatnya mendekati anak laki-laki lain, dia akan menjadi canggung dan kehilangan kesabaran. Namun, dia sangat mencintainya ketika dia sakit, dia menabrak mobil dan jatuh ke luka parah. Dia mengambil ponselnya untuk meneleponnya, "Amelia, aku kesakitan, segeralah pulang." Ketika dia sakit parah, dia mulai tertidur. Dia mengikutinya sepanjang jalan seperti penguntit mesum. Dia akan berdiri di sudut gelap dan memata-matai dia. Dia tahu dia sakit,
Jadi tidak peduli betapa sakitnya dia mencoba melepaskan tangannya. Terakhir kali dia bersamanya adalah di desa pegunungan kecil itu. Dia memanjat pohon dan dengan hati-hati mengeluarkan 3 telur burung untuk diberikan padanya. Dia mengeluarkan pistolnya, meskipun seluruh dunia telah memperingatkannya bahwa dia akan menyakitinya ketika dia jatuh sakit. Tapi dia tidak menyakitinya sama sekali, dia hanya menodongkan pistol ke kepalanya. Amelia, jangan pergi, dia sangat mencintainya. Amelia menangis. Dia ingat ulang tahunnya yang ke-20 tahun lalu. Harapannya adalah besok, hari ini, Tuan Mahendra masih bisa berada di sisinya. Amelia tahu bahwa keinginan ini tidak akan pernah terwujud lagi. Tidak peduli seberapa sempurna hidupnya di masa depan, dia akan menyesalinya karena dia pada saat ini. Amelia menggoyangkan bahunya yang berkilau, menangis dan tertawa seperti orang bodoh. Badrul dan Meriska pergi. Mereka melihat Amelia berdiri di luar ketika mereka turun dari mobil. Gadis itu mengenakan baju biru dan putih besar dan sepasang sandal di kakinya. Dia tidak bisa menahan tangis. Meriska maju dengan cepat, mengenakan jasnya di bahu Amelia dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Amelia dan menyentuh kepala kecilnya. Tidak apa-apa. Amelia, teriaklah. Semuanya akan baik-baik saja. Saat kau berteriak ini pertama kalinya Badrul melihat Amelia menangis. Dia tidak akan membujuk seorang gadis, terutama ketika dia melihat kacang emas gadis itu. Dia berkata, Amelia, untuk apa kamu menangis? Apakah kamu menangis untuk Henry itu? Tunggu, sekarang, saya akan memanggil saudara-saudara saya untuk bergegas masuk dan merebut Henry. Dia ingin menjadi lebih baik, tetapi dia harus mau melakukannya. Aku akan memintanya untuk beribadah dan menikah malam ini denganmu dan mengirimnya ke kamar pengantin, dan biarkan dia menjadi priamu. Berbicara dengan Badrul, mengeluarkan ponselnya, siap untuk memanggil semua saudara laki-lakinya, dan kemudian bergegas masuk bersama untuk mengambil Henry dari ponselnya. Siapa yang berani memprovokasi putri-putrinya hingga menangis, pasti tidak ada buah yang baik darinya. Amelia menangis sangat sedih. Melihat bahwa Badrul sudah mulai berakting, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Badrul dengan air mata. Ayah, jangan main-main. Kenapa aku mengacau? Amelia, bukankah kamu suka Henry? Aku akan membiarkan dia menjadi menantuku. Amelia segera menyeka air matanya dengan tangan kecilnya. Ayah, kamu salah paham, aku tidak suka Henry, jangan mengganggunya. Badrul merasa wanita ini memalingkan wajahnya lebih cepat daripada membalikkan buku. Baru saja dia melihatnya menangis pada sosok Henry, dan sangat sedih menangis. Ayah, ibu, ayo pulang. Amelia meraih tangan Meriska dan kembali. Amelia masuk ke mobil bersama Badrul dan Meriska lalu pergi. Pada saat itu, sebuah mobil pengasuh mewah berhenti, dan Nyonya Aresta langsung berlari keluar. Amelia? Amelia. Nyonya Aresta baru saja melihat Amelia di dalam mobil. Meskipun dia lulus dalam sekejap, dia yakin dia telah membacanya dengan benar. Ini benar-benar Amelia. Nyonya Aresta mendengar tentang kematian Amelia 4 bulan lalu. Dia sangat terkejut sehingga dia membawa seseorang ke kuil semalaman untuk berdoa bagi Amelia. Sekarang dia kembali karena pertunangan cucunya Maya. Ya, dia tidak tahu bahwa dia melihat Amelia ketika dia datang ke sini. Amelia belum mati. Wanita tua, pelan-pelan awas jatuh. Pada saat ini, pelayan itu bergegas. Nenek, ada apa denganmu? Siapa yang kamu cari? Tuan Mardi datang. Nyonya tua Aresta dengan cepat meraih tangan Tuan Mardi. Saya baru saja melihat Amelia. Dia belum mati. Amelia masih hidup dan datang ke kota Makassar. Mardi melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Amelia. Nenek, kamu pasti salah. Bagaimana Amelia bisa datang ke sini?
Tapi Amelia benar-benar belum mati, dia adalah putri keluarga Wijaya. Betulkah kau tidak memberitahuku hal seperti itu? Nyonya Aresta memandang Tuan Mardi dengan nada mencela. Tuan Mardi sangat tidak bersalah. Nenek, saya juga baru mengetahui bahwa Amelia tidak mati, dan kamu tidak diizinkan mengganggumu di kuil. Saya tidak dapat melihat wajahmu. Bagaimana saya bisa memberitahumu? Tetapi nenek, Amelia di sini? Hanya sebulan sejak dia berada di ibu kota, tetapi banyak hal menarik telah terjadi. Apakah kamu ingin saya memberitahumu? Mata Nyonya Aresta berbinar. Kalau begitu, bicaralah dengan cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.